Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Billy Andreas dari channel Rumah Kita. Channel yang memberikan kamu inspirasi tentang rumah-rumah baru buat kamu yang lagi cari-cari rumah dan juga buat kamu yang lagi home decor. Nah, kali ini aku masih di Pontianak, kita lagi ada di Paris 2 dan di belakangku ini adalah unit smart home. Jadi ini kawasan rumah pinter yang lagi dibangun teman-teman, dan ini dibangun tuh 8 pintu. Lokasinya ini gampang banget diakses dari jalan raya, dan ini adalah unit-unit yang dibangun oleh developer yang pernah nih aku bahas dulu banget, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lalu di channel YouTubeku ini. Kali ini kita akan sama-sama lihat lagi gimana sih progres yang dia bangun di Paris 2, karena ini benar-benar keren banget dan jadi inspirasi dari segi warna, dari segi interior juga banyak yang berubah nih. Yuk sama-sama kita lihat. Nah, kali ini dia dibangun lokasinya ini di dalam gang. Nah, walaupun dalam gang, akses jalannya tuh udah cukup lebar. Ini bisa buat 2 mobil ya, teman-teman. Dia bangun 8 pintu dan saat ini udah ada 6 pintu yang berdiri. Tuh, teman-teman bisa lihat. Wih, keren banget kan? Kali ini dia hadir dengan nuansa yang lebih segar dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya cenderung warna kombinasi cuma abu-abu dan putih aja, kali ini dia kombinasinya udah lebih segar, udah lebih nature dengan warna-warna kombinasi seperti abu, coklat tua, dan juga warna hitam. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, unitnya sendiri ini dibangun di atas tanah 9 kali 20 meter ya. Dengan bukaan 9 meter ini sendiri, teman-teman tuh sebenarnya udah bisa parkir 2 mobil. Unitnya dibangun tunggal dengan konsep modern minimalis ya, teman-teman. Untuk pewarnaannya juga ini cakep banget. Jadi warnanya tuh nggak ngebosenin, nggak flat warnanya, teman-teman. Kombinasi warnanya tuh udah jadi mewah banget. Oke, kita bicara tentang fasad depannya dulu nih, teman-teman ya. Kalau untuk fasad depannya ini udah cakep. Terus dia udah kasih roster di bagian depan, dikasih tembok ya teman-teman ya. Nah, ini temboknya bagus banget, rosternya simple ya, tapi memberi kesan artistik yang jadinya rumah ini tuh kelihatannya lebih mewah ya teman-teman. Nah, untuk pagarnya sendiri dia pakai pagar dorong. Jadi teman-teman yang ngambil di sini tuh udah nggak usah pusing karena ini udah pagar keliling. Pagar dorongnya udah pakai sistem elektrik. Jadi dia udah punya motor di bawah ini, teman-teman, yang bisa teman-teman akses cukup dengan tombol, dengan saklar, terus atau teman-teman juga bisa menggunakan voice command di Google, teman-teman. Ya, untuk carportnya sendiri dia udah pakai carport dengan keramik. Ini dia pakai seperti Roman ya, teman-teman. Ini di 30 kali 60. Cakep jadinya. Ya, seakan-akan seperti motif-motif batu andesit gitu ya, teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman nih yang susun 30-60, ini adalah salah satu referensi yang pinter banget ya menurut aku ya, karena secara penyusunannya ini dia nggak lurus aja gitu teman-teman, tapi saling tumpang tindih, timpa-timpa gitu tuh, jadi kayak bata gitu susunannya teman-teman, rapi dan cantik. Sekilas kita lihat ini bisa muat 2 mobil ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya punya mobil ukurannya lebih kecil lagi, bahkan ini bisa muat sampai 3, tinggal diatur aja parkirannya ya. Nah, di bagian sebelah situ dikasih taman cantik banget ya teman-teman. Ada kalatea, ada bunga jarum ya teman-teman, terus dikasih sedikit rumput, dan di sini dia kasih tali-tali air, cantik ya teman-teman. Ini simple banget tapi cantik. Nah, teman-teman harus ingat, ini kalau aku pegang, ini catnya kita langsung tahu ini cat yang memang untuk area luar. Nah, kalau teman-teman membuat taman area luar itu jangan pernah pelit sama cat. Contoh aja unit di sini, dia pakai warna itu seperti putih-putih gading agak krem ya teman-teman ya. Ini mungkin agak ke arah putih gading. Dia nggak terlalu putih ya, tapi tetap soft gitu di mata. Kalau putihnya terlalu terang kayaknya buat outdoor ya teman-teman, itu bakal jadi kayak terlalu kontras di mata kita. Kalau yang ini benar-benar adem banget, selaras sama warna rumahnya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, warna-warna putih gading, terus bagian atas ada kayak kombinasi agak keabu sedikit ya teman-teman, sama coklat, jadi hasilnya benar-benar elegan teman-teman ya. Terus untuk penataannya dia kasih 2 rel, jadi ini adalah gerbangnya itu bukan cuma 1, karena dia panjang ya teman-teman, dia menggunakan double rail teman-teman. Jadi ini ada 2 gerbangnya. Nah, ini solusi nih buat teman-teman yang misalnya ngebangun gerbang betonnya ini ya, gerbang temboknya ini bukan yang panjang tapi mau yang lebih pendek, terus bukannya jadi lebih lebar. Nah ya teman-teman ya, ini salah satu solusi yang smart banget untuk teman-teman yang mau buat seperti itu ya. Jadi area tamannya teman-teman, area parkirnya teman-teman itu tetap dapat. Nah, terus ada satu lagi yang menurut aku smart, cara dia untuk nyusun ininya nih teman-teman ya. Ini kan susunan bak air ya. Biasanya kalau orang tuh ya udahlah pakai keramik aja, terus kadang dibuat pegangan seadanya. Kalau yang ini dibuat pegangannya tuh rapi. Ya, jadi tinggal ditarik aja kalau memang ada keperluan, dan dia tuh kayak buat ini nih teman-teman. Tuh.
kayak ada potongannya nih. Dia seharusnya ada potongannya, nggak tahu kemana ya. Nah, jadi ini potongannya dia akan tetap nutup. Nah, di sini juga dibuatin tali air, terus kalau misalnya air hujan apa sih nggak langsung ke bawah, dia ada pembuangan menuju ke arah samping. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau teman-teman nih buat seperti ini, memang kombinasi yang cocok tuh warnanya putih-putih seperti ini sama hitam, teman-teman. Ya, jangan dipakai warna-warna lain, merah lah, biru, kayaknya terlalu kontras. Oke, kita lihat fasad bagian depannya dia pakai WPC, teman-teman ya. Terus dikombinasi dengan kusen aluminium warna hitam, di sininya warna abu, terus dia pakai outlet light yang panjang di sebelah sini, dan di sini ada yang lebih pendeknya lagi untuk lampu pilarnya ada 2. Pas kita masuk, kita disambut dengan area teras yang cukup besar. Kalau aku lihat ini berarti kurang lebih sekitar 170 cm, teman-teman. Ya, dia pakai lantai motif batu alam, warnanya itu hitam combine abu dan juga oranye. Teman-teman, ini aksennya kencang banget. Kalau yang namanya aksen ini, teman-teman sebenarnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, sesuka hatinya teman-teman. Ya, jadi kalau yang ini oke, karena dia aksen di luar kencang, aksen di dalam juga kencang. Karena yang di dalam dia juga pakai keramik yang warnanya lebih soft di abu-abu, ya, dan dia juga aksennya kencang. Nah, ini menyesuaikan ke selera, jadi nggak mengikat tuh. Nah, kalau cuma saran aku, kalau teman-teman pakai di dalam itu aksennya yang soft, yang luar pakai yang soft. Kalau yang dalam pakai yang soft, luar pakai yang kenceng, nanti kelihatan perbedaannya cukup kontras. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman, ini area pintu masuknya ya. Dia ada 2 jendela besar, terus ada 2 pintu yang besar. Nah, warna ini favorit banget, memang lagi favorit warna-warna pintu seperti ini, karena dia itu coklatnya nggak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda. Ya, terus dibuat kisi-kisi ini memang lagi ngetren ya, pintu ada kisi-kisi seperti ini, terus ada list seperti ini, jadi artinya pintu ini tuh aslinya bukaannya yang di sebelah kanan. Nah, dia juga udah pakai smart lock, untuk jendelanya udah full dari atas sampai ke bawah. Ini lagi ngetrend juga ya. Cuma memang perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman ada anak-anak, jendela-jendela seperti ini yang full frame dari atas ke bawah ini bisa gampang ketabrak ya. Jadi kalau ada anak-anak di bagian dalam dikasih ban, dikasih pembatas gitu ya teman-teman, atau dikasih gorden dengan warna yang agak kontras supaya anak-anak bisa lebih menghindari area-area tersebut ya. Untuk bagian samping juga dia punya variasi kayak gini teman-teman, karena variasi ini terhubung dengan area sirkulasi udara di sebelah samping itu. Oke, pas kita masuk ruang tamunya, wah ini keren banget ya. Ruang tamunya didesain begitu lebar. Kalau kita lihat ini bukan sekedar ruang tamu, tapi juga bisa dijadikan sebagai ruang keluarga. Adem banget, masuknya adem banget ya. Terus penataan ruangannya juga enak karena dia lebar. Ya, teman-teman mau taruh TV, mau taruh mana itu bebas. Cuma menurut aku taruh TV bagusnya sebelah sini. Nanti di sini dikasih sofa. Ya, teman-teman. Terus di sini mungkin teman-teman buatin foyer supaya bisa jadi menggunakan partisi. Nah, di sebelah sini dia ada jendela sirkulasi udara ke samping. Sama dia menggunakan ukuran jendela yang bahkan sedikit lebih besar. Kalau teman-teman lihat sedikit lebih tinggi dibandingkan jendela yang depan. Tujuannya adalah memberikan bukaan yang super lebar. Karena sebenarnya dia pengennya, mungkin developer ini pengen tuh bangunnya tunggal tapi benar-benar nggak nempel. Tapi tetap ada alur udara di samping. Nah, ini smart banget ya. Walaupun dia nggak menghabiskan bangunan, walaupun ukurannya kecil, udara akan tetap bisa masuk. Nih aku di sini aja ngerasa angin tuh masuk-masuk terus nih dari tadi. Enak banget teman-teman ya. Terus untuk area di sini pencahayaannya udah maksimal. Nggak ada protes untuk pencahayaan seperti ini, karena di sini cahaya benar-benar diizinkan masuk sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Even sore ataupun pagi, bahkan cuaca mendung pun cahaya masih bisa masuk rumah ini dengan super maksimal. Bagian plafon atasnya kalau kita lihat ini pakai variasi plafon yang sebenarnya simple aja. Dia pakai yang tidak terlalu ramai variasi seperti gypsum dan lain-lain. Cuma di bagian sudutnya tuh kalau teman-teman bisa lihat, dia itu menggunakan list golden kayak gitu. Tuh teman-teman ya, list golden yang dia cukup berani kombinasi dengan warna putih dan juga warna hitam. Nah, memang kalau teman-teman mau buat list seperti ini harus diperhatikan ya. Nah, terus kalau untuk teman-teman mau rumahnya lebih nyaman, jangan pakai lampu LED kalau di plafon ini yang murah-murah. Pakai yang bagus, pakai yang mahal teman-teman, supaya di rumah itu mata kita nggak jadi cepat lelah. Pakai yang kayak gini aja ya, ini bagus banget. Terus dia pakai ada kayak lampu tembak di sini, dan ini ada lampu gantung yang ini bisa disesuaikan sama kesukaannya teman-teman semua. Ya, dan berdampingan sama area ruang tamu ruang keluarga ini ada satu kamar yang cakep banget. Ini kamarnya ukurannya besar, bisa jadi kamar anak ya.
Tapi kalau untuk aku ini benar-benar nyaman ya, karena ini bisa muat anaknya tuh bisa bahkan kalau anak teman-teman ada 2, cowok atau cewek, cowok-cowoknya itu bisa pakai double bed gitu ya. Mungkin yang cewek bisa ditaruh di kamar yang kedua di sebelah sini. Ya. Dan untuk pintunya, wah, di rumah ini semua nggak standar teman-teman. Memang benar-benar ada stylenya ya. Teman-teman bisa lihat. Dia pakai frame warna hitam, terus pintunya warna kayu. Dia sesuaikan kisinya masih tetap ada. Jadi kisi di pintu utama ada juga di kisi ini dengan jumlah yang kurang lebih sama, tapi warna hapelnya berbeda. Kalau yang ini lebih muda, teman-teman. Ya. Nah, terus untuk handle-nya dia pakai di sini pakai Evomap. Oke, menurut aku oke sih ya. Pakai yang Black Series, teman-teman. Nah, terus di sebelah sini, teman-teman, ya, ini kamarnya udah nyaman banget. Colokannya dia juga menggunakan arsitek di sebelah sini. Dia kasih colokan yang kayak ada list-listnya gitu, teman-teman. Ya, cuma minusnya adalah kalau colokan yang punya list kayak gini harus teman-teman rajin bersihin supaya nggak gampang kotor gitu ya, nggak cepat kelihatan kotor. Terus untuk di rumah ini, teman-teman, ini juga sudah menggunakan smart system ya, smart home system. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada deretan lampunya semuanya pakai kayak apa? Sentuh ya, teman-teman ya. Jadi nyalain lampu tuh teman-teman tinggal menggunakan sentuh di sini aja. Wah, keren ya. Nah, terus untuk buka tutup pagar teman-teman juga bisa menggunakan sentuhnya di sebelah sini. Oke. Nah, kita lihat ya, kita coba buka ya, bukan ya. Oke, sebelah sini berarti. Oh, bukan. Kita coba lagi yang sebelah sini. Iya, tuh tutup tuh teman-teman ya. Nah, terus kalau mau aku buka, aku tinggal tekan lagi. Di sini, dia akan buka lagi, teman-teman. Tuh, teman-teman. Ya, dia bisa buka tutup pintunya. Dia tutup, dia buka lagi. Iya, oke, keren ya, teman-teman ya. Nah, jadi tinggal kita bisa mau pakai remote boleh, mau pakai tekan tombol di sini boleh, ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian tengah. Di bagian tengah penghubung antara ruang keluarga sama ini dia buat lagi satu variasi. Sebenarnya ini balik lagi ke teman-teman mau polos atau variasi boleh, karena sebenarnya pakai nggak pakai sih untuk variasi di sebelah sini ya teman-teman ya, karena ini connecting area penghubung aja. Nah, terus untuk kamar yang kedua ini posisinya di tengah. Kamarnya simple, tapi jangan lupa karena dia nggak punya ventilasi, developer ngasihin exhaust di atas. Ya, posisi exhaust di atasnya ini bebas tergantung teman-teman. Ya, mau teman-teman pakai exhaust samping boleh, mau teman-teman pakai exhaust plafon juga boleh. Itu ya. Untuk posisi berarti di sini dia letakin jadi sebelah area bednya di sini. Dan di sini tuh kayak meja belajar sama lemari pakaiannya, teman-teman. Untuk lantainya juga cantik. Dia pakai 80 kali 80, teman-teman. Motifnya juga combine sekali dan dia berani pakai list yang beda. Jadi di sini listnya di sini warna granitnya ini di abu-abu gitu ya, dia pakai list yang hitam. List hitam ini setara dengan list yang ada di keramik yang granit yang dipakai di teras, teman-teman. Jadi lebih cakep, lebih masuk gitu ya, teman-teman. Oke, di mana WC sharingnya? WC sharingnya ada di sebelah sini. Nah, termasuk developer yang niat untuk membangun WC sharing yang bagus ya. Kalau teman-teman misalnya lihat di sini, tuh dia udah pakai ini udah kayak wastafel tapi dia bahannya kayak dari batu gitu ya, terus dikombin jadi kayak agak teraso gitu warnanya. Terus dia juga pakai keran yang dia gantung ya, flying tab ini ya. Jadi dia nggak kelihatan lagi lehernya, dia langsung dari sini langsung dibukain keran seperti ini ya. Terus untuk kloset dia pakai American Standard. Di sini ada beberapa Black Series seperti shower dan juga di sini ada water heater. Terus di situ ada ventilasi, ada exhaust. Jadi WC itu jangan lupa teman-temannya ada ventilasi, ada exhaust. Kalau ventilasi perannya sebagai cahaya. Jadi kalau misalnya teman-teman mati kan, cahaya tetap masuk. Gitu ya. Kalau exhaust ya, teman-teman tinggal nyalakan lampunya, exhaustnya ikut nyala juga. Oke? Jadi ini perlu teman-teman perhatikan. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai di ini, jangan lupa karena warna hitam ini gampang sekali kotor, kena sabun dia udah langsung bekas. Jangan lupa untuk sering-sering dibersihkan. Untuk pintu WC-nya dia pakai pintu custom juga. Ini pintunya dari bahan aluminium, terus di sini dikasih kaca. Kalau teman-teman mau makin cantik di bagian belakang, bagian dalamnya ini, ya bagian dalam sebelah sini, ya teman-teman bisa kasih cermin lagi. Itu bebas sesuai teman-teman. Dan di sini dia pakai kayak kacanya tuh kayak dikasih plastik putih gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti mati lampu, dia tetap bisa terang. Jadi ini sebenarnya tembus nih, teman-teman. Tembus cahayanya. Ya, keren banget ini. Oke, terus kita lihat ke area dapurnya. Kalau dapurnya teman-teman akan dapat yang seperti ini.
Wah, udah dapat nih kitchennya teman-teman ya. Dapat backdrop ruang makannya, dapat variasi plafon. Ini cantik variasi plafonnya. Ini kalau teman-teman lihat dia kayak ada sedikit kamprot gitu ya, tapi di bagian atas gitu ya. Kamprot plafon ini ya teman-teman kita sebutnya. Nah, terus di sebelah sini ini adalah area kitchennya. Ya, area kitchennya juga nggak lari-lari warna. Jadi teman-teman pas teman-teman ngedesain sebuah rumah, teman-teman masukin interior, ingat untuk nggak lari-lari warna. Ya, ingat kalau misalnya teman-teman mau beli HPL atau apanya tuh dicatat supaya warna HPL-nya itu sama. Biasanya produsen mengeluarkan HPL yang lebih laris dalam jangka yang lebih panjang, teman-teman. Jadi pilihlah warna yang lebih tanya, mana nih yang banyak dipakai gitu ya. Untuk warna hitam juga teman-teman harus perhatikan, walaupun semua boleh hitam, tapi tingkat kehitamannya juga beda-beda. Oke, kita lihat di sini, dia pakai style yang menurut aku simple ya. Banyak yang masih bingung pas kesini, ruang makannya di mana gitu ya, masih tanya-tanya ruang makannya gimana, karena biasanya orang makan itu di meja. Tapi kalau di kitchen set seperti ini kita lihat dia udah ngasih island ya, jadi di sini teman-teman tinggal beli bangku, makanan bisa disajikan di sini, bener-bener hemat tempat, bener-bener lebih simple. If you have a baby, teman-teman tinggal taruh aja kursi babynya, baby chairnya di sebelah sini, teman-teman bisa sajikan. Kamu bisa lihat area ruang tamunya, anak-anak yang mungkin lebih besar belajar di sana, anak yang lebih kecil di sini. Jadi memang benar-benar view-nya ini dapat ya. Ini benar-benar smart banget dipikirin dari awal supaya pas berdiri di sini itu tetap bisa lihat area situ. Ya, demikian juga dari sana bisa lihat ke area dapur. Oke. Kita kalau secara lighting ini udah cakep, dia pakai kabinet dikasih downlight kayak gitu teman-teman ya, lampu sorotnya, terus di bagian atas juga dia pakai kayak lampu-lampu juga nih LED di belakangnya. Nah kalau kayak gini, ini jelas bukan tempat untuk pajang piring ya teman-teman ya, tapi ini biasanya pajang kalau teman-teman ada minuman-minuman yang dari luar, whisky, wine dan segala macamnya itu bisa dipajang di sini ya, atau ada koleksi-koleksi teman-teman, labubu 5 tingkat ya silahkan lah di sebelah sini ya teman-teman ya. Untuk kitchen setnya enak ya, dia kalau ininya dia pakai granit teman-teman, terus bagian bawahnya kita lihat ya. Wah ini udah enak. Wah ini hebat nih teman-teman ya. Ini teman-teman perhatikan. Biasanya orang bagian dalam itu polos warnanya. Tapi kalau ini dia kasih tetap motif kayu. Terus nanti dikasih kayak tempat simpanan kayak begini. Ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lebih maksimal, kadang kita ukur dulu ininya. Supaya teman-teman bisa muatin lebih banyak. Ya, bisa muatin lebih banyak kayak peralatan seperti piring dan lain-lain. Ya, sendok dan lain-lain. Sorry. Kalau piring kita taruhnya di sebelah sini. Ya, piring kita taruhnya di sebelah sini. Kalau ini, nah ini kalau gelas-gelas, aneka keperluan-keperluan kecil-kecil lainnya, teman-teman juga bisa. Ini udah dapat nih, udah dalam paket pembelian ya, teman-teman. Nah, terus di sebelah sini, ini yang smart juga. Namanya kompor, kalau kita keluarinnya pakai gas, kita mau masukin itu kan kadang susah karena sempit ya. Di sini dia pakai sistem ini. Iya, tinggal keluar masuk aja. Nah, cakep ya, teman-teman ya. Ini memudahkan banget nih buat kita nih. Terus jangan lupa teman-teman kalau untuk area-area yang teman-teman perlu sirkulasi seperti area gas, teman-teman harus buat ini. Ya, banyak aku lihat kitchen set tuh nggak ngebuat ini. Kenapa? Ini perlu ya. Sorry teman-teman. Dalam ini tuh gas. Bila terjadi satu hal yang nggak kita inginkan, gas lubang ini menjadi ventilasi supaya kita bisa cium lebih awal bau gas. Jadi dia kasih di sini 1, 2, 3, smart banget. Semakin banyak lubangnya, kita bisa mendeteksi lebih awal kalau misalnya terjadi kebocoran gas. Yang kedua, kita juga bisa mendeteksi lebih awal kalau misalnya terjadi kelembapan di sebelah sini. Ini kan biasa jalur-jalur ini nih yang sering bocor-bocor ya teman-teman. Nah ini yang perlu diperhatikan. Tuh, ini bukanya enak banget, asli banget. Ini keluar masuknya enak banget semuanya. Ya, meskipun dia bukan yang soft closing tapi dia udah enak. Bagian lemari atasnya. Nah, lemari atas. Ini gampang untuk dijangkau. Ini bisa teman-teman tinggal tekan aja terus bisa langsung kebuka. Tuh kayak gini. Nah, kalau ini ya simpan-simpan kotak makan segala macam ya, teman-teman. Terus ini area ininya udah tersedia. Dia juga sediakan area kulkasnya. Ini bisa masuk yang kulkas 2 atau 4 pintu. Jadi bebas banget. Nah, yang cantik adalah dari arah dapur kita bisa tetap dapat sirkulasi udara yang maksimal dari sebelah sini nih. Nah, jadi ini kita buka, kita tarik sedikit. Wih, adem banget. Sekali dibuka udaranya langsung masuk teman-teman.
ya. Jadi di sebelah sini ini adalah area cuci jemur, karena biasanya orang-orang sekarang lebih banyak yang simple, nggak perlu area cuci jemur yang terlalu besar, maka area ini udah maksimal banget. Dia kasih tanaman Lee Kuan Yew, dia kasih semen expose modelnya seperti itu, dikasih tali garis hitam, terus ada WPC juga warna coklat, jadinya manis. View ke langit, waduh cakep banget asli teman-teman ya. Terus pas kita masuk ini relnya dia juga pakai yang model-model kayak American. Ya, ini terserah teman-teman mau pakai yang seperti apa. Tapi kalau teman-teman suka model seperti ini, dia cakep, dia model American. Teman-teman nggak usah pakai kaca gelap karena ini untuk masuknya cahaya dari luar ke dalam. Oke, sekarang kita lihat lagi ke area yang paling spesial nih. Ini adalah area yang paling banyak dari pembicaraan, yaitu area kamar utama. Seberapa besar sih, seberapa penting sih kamar utama dalam sebuah rumah? Itu penting banget teman-teman ya. Jangan sampai salah atur ya. Kamar utama itu harus punya ukuran yang besar ya, supaya kita bisa melakukan banyak aktivitas dalam. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini cakep kamar utamanya ya. Dia punya variasi plafon yang manis di sebelah atas, terus dikasih lampu gantung. Dan untuk yang di sebelah dalam dia agak beda ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat tadi yang di luar dia pakai list-list warna gold, kalau yang di dalam dia cenderung polosan aja, nggak terlalu ngebling-bling ya. Karena kalau yang di luar biasanya banyak orang lihat, jadi kasih yang bling-bling aja teman-teman ya. Nggak suka lampu gantung kayak gini, teman-teman masih bisa custom. Dan yang aku suka adalah variasi plafon itu cakep. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman, kalau kasih variasi plafon seperti ini, jangan buat plafon terendah, buatlah tinggi seperti ini. Jadi kelihatan megahnya itu dapat. Aku pernah ketemu rumah dikasih variasi plafon, plafonnya itu cuma 3 meter ya, kurang mungkin 3 meteran gitu ya, terus dikasih variasi gini, wah kita di bawah yang tidur juga pusing ya teman-teman. Kalau begini dia, ini udah hampir sekitar 3,6, 3,7 ya, ini udah cakep banget. Nah terus di area sini, ini adalah area kamar mandi di kamar utama. Area kamar mandi di kamar utamanya ini bagus banget. Dia pakai kombinasi yang soft seperti tadi teman-teman, pakai abu-abu muda, pakai hitam agak keabu-abuan ya teman-teman. Terus lantainya dia juga pakai kayu. Nuansanya kayak retro-retro gitu ya teman-teman. Asik deh. Tapi kalau teman-teman nggak suka yang seperti ini, teman-teman pengen yang terang, masih bisa. Karena unit yang belum bangun itu masih bisa custom untuk kamar mandinya mau warna seperti apa. Untuk di sini dia kasih wastafel yang cakep seperti ini, terus dia kasih kloset duduk. Di sini, ini yang smart nih, dia kasih tatakan ini, teman-teman. Jadi teman-teman mau taruh sabun, mau taruh apa, itu tinggal di sini. Nggak perlu lagi kita beli gantungan-gantungan yang suatu saat itu gampang lepas atau gampang karat. Kalau yang ini aman, teman-teman mau taruh sabun, shower apa segala macam, udah shampoo segala macam udah bisa, ya. Dan untuk areanya nggak terlalu besar, tapi cukup enak, ya. Aku harus bilang ini cukup enak ya. Terus pencahayaannya juga maksimal karena dia pakai jendela super panjang di sebelah situ. Oke. Nah, teman-teman, overall rumah ini ya punya tempat yang luar biasa ya di view kita, karena ini benar-benar jadi sumber inspirasi di setiap titiknya, di setiap area ruangannya itu benar-benar nyaman banget. Nah, gimana nih? Tertarik nggak sama rumah ini? Buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa atur jadwal survei, langsung aja kontak di 081933903888. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel ini, aktifkan loncengnya untuk membantu aku membuat video-video review rumah berkualitas lanjutnya buat kamu semua. So, jangan lupa ya, tonton channel-channel kita yang lain juga. Nah, untuk teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Rumah kita, dari kita, untuk semua. Dadah!